Kisah tragis juga terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang perempuan jatuh dari treadmill. Video tersebut dibagikan oleh akun @heralops dan menampilkan beberapa orang sedang berolahraga di sebuah pusat kebugaran atau gym. Awalnya tidak ada yang mencurigakan dalam video CCTV tersebut. Namun perhatian tertuju pada seorang perempuan yang memperlambat langkahnya sambil menyeka peluh dengan tudung hijab yang dikenakannya. Sayangnya saat mengelap keringat mesin treadmill terus berjalan. Alhasil tubuhnya terseret ke belakang dan dia kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Keadaan semakin berbahaya karena di belakang perempuan tersebut terdapat jendela yang terbuka. Meskipun mencoba menahan diri dengan menggapai kusen, dia tidak berhasil dan jatuh dari lantai 3 gym. Informasi awal secara umum izinnya sudah ada, cuma kita akan melihat kelengkapan lainnya. Kemungkinan kalaupun ini perizinannya sudah ada, kita minta persyaratan-persyaratan lain untuk lebih aman. Ya, kalau menurut saya dengan adanya kasus treadmill yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat itu karena satu. Posisi alat treadmill itu terlalu dekat, jaraknya cuma setengah meter, 50-60 cm dengan jendela kaca. Dan posisinya membelakangi kaca. Nah, jika alat atau beltnya itu kalau berjalan tidak benar atau kecepatan terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Dan sebenarnya harus ada petugas ataupun personal trainer yang keliling untuk terus memantau siapapun yang melakukan aktivitas di gym tersebut. Sayangnya akibat kecelakaan tersebut, perempuan tersebut dinyatakan meninggal dunia. Kejadian tragis itu tentu saja menuai reaksi beragam dari warganet. Bahkan banyak yang menyayangkan posisi mesin lari tersebut yang membelakangi jendela. Tak ayal dari kejadian tersebut, pihak berwajib masih menyelidiki terkait hal tersebut. Kita tinggal melihat dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, nanti dari izinnya, kemudian kita akan periksa dari keterangan-keterangan sebelumnya, karena memang informasi sebelumnya bahwa sudah pernah ada kejadian, namun tidak dirubah posisi dari treadmill itu yang menghadap ke jendela. Yang belakang jendela ya? Ya, tapi sampai sekarang masih membelakangi jendela yang notabene emang itu membahayakan. Lagi olahraga fitness, tiba-tiba terpental dan jatuh dari lantai 3 sehingga meninggal. Ya, kalau menurut saya ini buat pelajaran juga bagi pemilik fitness, harus memperhatikan juga buat keselamatan peserta fitnessnya, biar aman, biar nyaman, dan semoga kejadian ini tidak terjadi lagi. Dan semua pemilik fitness harus tetap melihat atas kejadian ini, lebih mementingkan keselamatan pesertanya. Kasus ini bukan yang pertama, kan sebelumnya juga di Jakarta juga pernah ada yang sementara main treadmill tiba-tiba jatuh dan lewat. Dan mungkin itu karena serangan jantung. Karena ini olahraga kardio, treadmill, jadi sebaiknya sebelum menggunakan alat tersebut harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak fitness center tersebut. Ya, jadi kelayakan alat-alat itu tersebut aman atau tidak, dan juga posisi alat-alat itu tuh aman atau tidak. Bukan Kartika Putri namanya jika tidak membuat sensasi dan kontroversi. Baru-baru ini ia kembali menyita perhatian publik dengan konten barunya di laman foto berbagi. Kali ini terkait konten sebuah video yang diunggahnya, di mana konten tersebut diklaim sebagai upaya Kartika Putri menyindir para pesohor. Warganet menduga kuat jika pesohor yang disindir Karput biasa ia disapa ini adalah Raffi Ahmad yang sedang gencar mengunggah kegiatannya saat melaksanakan ibadah haji di tanah para nabi. Video yang diunggah Karput, ia terlihat seperti merajuk pada sang suami agar merekamnya ketika naik eskalator yang menghadap ke Masjidil Haram. Menurut Karput, eskalator itulah yang biasanya dijadikan konten oleh para pesohor. Yang, mau nggak videoin aku? Mau dong. Aku mau bikin konten naik eskalator.
Biasa di mall kan naik eskalator. Beda yang kalau di sini kan naik eskalatornya bisa dikasih backsound la 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 la. Itu eskalator. Itu loh, Bib. Ya Allah, Bib, tuh. Udah kayak orang kampung. Tuh artis pada bikin di sini, Bib, sama konten kreator, Norak, Bib. norak. Ya Allah, Bib, biar bisa la 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 la. Kampung, Ntar aku kampung, nengok orang nih, kampung. nengok gitu sambil senyum. Norak. La 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 la. Norak. Bib, ya Allah, Norak. Bib. Foto masker aja mau gak? Ya Allah, Bib, gitu Tuh, Askar tuh. bener, Bib. Nah, la 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 la. Entah menyindir atau tidak, namun yang jelas eskalator yang menghadap ke pintu masuk Masjidil Haram itu memang kerap dijadikan konten oleh para pesohor. Dan yang terbaru adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi sayangnya bukannya dibela, justru Karput dirujak oleh warganet lantaran dianggap terlalu nyinyir. Cuman kalau ada yang menjadi kompor, ada juga oknum-oknum yang aku rasa sih pasti ada oknum-oknum yang memang mencari-cari lah ya gitu. Jadi buat aku nggak usah diambil pusing. Allah yang tahu niat kita buat menghibur. Kalau ada orang yang menggiring ke arah negatif ya monggo. Sekarang apapun hal yang dilakukan kan tergantungnya nilai gitu. Kayak Raffi juga dibikin konten, aduh Haji bikin konten. Menurut aku positif banget dan aku sama Habib juga menjadi saksi bahwa Raffi sekeluarga itu menjalankan haji seniat-niat Betul. itu dan seterbaik itu. Saya melihat Raffi, saya Iya, kenal kita Raffi kurang menjadi lebih saksi. belasan tahun. Dan alhamdulillah saya lihat dia betul niatnya kuat. Gigi Raffi juga sama. Ahmad niat buat hajinya luar biasa. Masya dahsyat. Allah. Lantas benarkah konten yang dibuat Karput merupakan sebuah teguran untuk para selebriti yang tengah menjalani ibadah haji agar tak selalu membuat konten? Lantas apa tanggapan Habib Usman ihwal kritikan istrinya tersebut? Ini banyak yang ngomongin nih haji tapi bikin konten. Saya bilang, Vi, ini semua tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kamu niatin untuk mereka kebaikan. agar mereka berangkat haji, berangkat Tersentuh umroh, hatinya. tersentuh hatinya. Kan kebanyakan Bismillah. orang zaman sekarang itu kemaksiatan dipamerin, perbuatan dosa dipamerin. Ya. Kenapa perbuatan baik nggak dipamerin? Untuk menarik mereka Betul. dekat dengan Allah. Ini zamannya udah beda. Ini Dan- zaman media sosial Iya. yang harus disikapi dengan Pemirsa, viral siswi SMA dimarahi ayahnya setelah pulang sekolah gara-gara ketahuan sudah punya pacar. Saat diinterogasi ayahnya dengan meneteskan air mata, siswi itu membantah kalau dirinya pacaran dan hubungannya hanya sekedar teman biasa. Namun bantahan remaja wanita itu justru semakin membuat marah ayahnya. Karena kalau dibilang hanya sekedar teman, tidak selayaknya mereka sayang-sayangan. Dan aku rokok pengen dirabi caku iso nek wis gede. Iya. Iya ora? Jawab apa cangkeme ora gede-gede. Ora cewekan sayang-sayangan. Kanca mbok sayang-sayang penak men. Cah lanang iki ora sayang-sayang, sayang-sayang rogoh rempelo wong lanang. Tenan lho nek nganti konangan kowe lanjut, aku duwe nomere cah iki kabeh. Ora usah main-main, sampe cah iki ngomong iya, tak terke nang pondokan kowe. Go ning Jawa kono kowe karuan. Dalam logat bahasa daerah, sang ayah mengancam kalau masih juga ketahuan pacaran, maka ayah siswi tersebut akan menelpon langsung pacar anaknya dan akan memindahkan sekolah anaknya itu ke pesantren. Dalam amarahnya, apa yang dilakukan ayahnya itu semata agar putrinya berbuat baik dan benar. Tidak diketahui di mana lokasi video viral tersebut. Kalau tanggapan saya, bapaknya keterlaluan ya. Lalu marah-marahin seperti itu, janganlah, kasihan. Paling enggak anak itu lebih baik dideketin, dikasih tahu ini enggak baik, ini baik, seperti itu. Kalau toh apalagi cewek ya, keterlaluan dalam segi pacaran pun juga enggak baik. Tapi jangan yang marahnya sampai kayak gitu. Takutnya anak ini ngebrontak keluar rumah terus jatuh di tangan laki-laki yang salah, malah akan makin hancur. Jadi lebih ke arah didekatin yang bagus saja, dikasih tahu dengan
porsinya ngasih tahu anak yang baik kayak gimana. Suasana kesedihan begitu pekat ketika seorang pengantin yang menikah di rumah sakit. Pernikahan itu dihelat lantaran ayah dari pengantin wanita bernama Gaby itu tengah terbaring lemah di rumah sakit. Bahkan jika dilihat akad nikah itu berlangsung di ruang ICU, tangis itu menjadi pecah ketika Adika mempelai wanita didaulat menjadi wali nikah. Suaranya begitu lirih dan bergetar. Binuan hadir saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan kakak kandung saya yang bernama Gebita Oktarisa Wibowo dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 16.060.000 rupiah dan logam mulia seberat 24 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Gebita Oktarisa Wibowo binti Insinyur Haji Raden Dedi Ponco Wibowo untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Terharu, bahagia campur aduk, kita bisa ngerasain bahwa di mana momen yang sakral, yang bahagia, tapi ternyata qadarullah ayah dari pasangan perempuan ya itu di ICU dalam keadaan tidak sadar. Tanggapannya ya mudah-mudahan diberikan kesembuhan untuk ayahnya, terus pasangannya diberikan kebahagiaan sama wa sakinah mawaddah warahmah. Tapi ini luar biasa momennya, jarang ya terjadi seperti ini, jarang banget dan sangat menyentuh sekali, sangat menyentuh, turut prihatin dan turut berbahagia. Jadi dua kalau komentar aku seperti itu untuk pasangan yang menikah di hadapan orang tua yang lagi dapat musibah. Di satu sisi kedua mempelai bahagia bisa mengucap janji pernikahan. Di lain sisi mereka harus pasrah dengan keadaan lantaran orang tua mempelai wanita terbaring tak berdaya di rumah sakit. Tentu saja pernikahan yang menjadi impian keduanya untuk dihadiri oleh kedua orang tua masing-masing harus gugur. Bahkan terlihat ayahnya tampak mengenakan setelan jas yang hanya ditaruh rapi di atas tubuhnya. Jas tersebut tampak baru dan sepertinya memang sengaja dibuat untuk pernikahan putrinya. Tenang, naik sana. Momen ini tuh di sisi lain ada perasaan bahagianya karena sekali seumur hidup melaksanakan ibadah yang panjang itu pernikahan. Di sisi lain juga orang tersayang lagi sakit gitu. Cuman sebenarnya kita bisa menyeimbangkan itu juga, mungkin yang sudah dilakukan oleh pasangan pengantin juga sudah dilakukan. Bahagia, sakinah mawaddah warahmah dan selalu sehat. Sementara itu, Happy Asmara diam-diam sudah menikah dengan Gilga Sahid. Happy yang ditemui di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, akhirnya buka suara ihwal kehidupan barunya dengan Gilga. Meski tidak spesifik, namun ungkapan Happy soal pacaran halal itu sontak saja membuat geger publik. Lantaran selama ini, Happy selalu menepis jika keduanya telah halal sebagai pasangan suami istri. Lantas apa musabab Happy dan Gilga menunda resepsi pernikahan? Benarkah karena banyaknya pekerjaan yang tak bisa ditinggal lantaran telah menekan kontrak membuat keduanya menunda resepsi pernikahan? Kita sedang, karena kita tidak bisa menunda job kita ya, karena udah lama-lama banget, jadi kita cuma butuh waktu luang aja sebenarnya untuk merayakan kebahagiaan kita gitu sih. Makanya Happy selalu bilang aku menikmati masa pacaran gitu, karena bukan berarti kita sedang pacaran, sebenarnya kita karena udah lama, dan aku bilang kita tuh kan menikahnya setelah halal kayak gitu, karena Happy nggak mau mengulang mengulang yang sudah gitu, jadi sah dulu baru kita pacaran gitu sih. Sebenarnya deg-degan juga ya, maksudnya kalau Happy sih lebih menikmati masa pacaran dulu ya, karena kan kita bisa dibilang bukan ta'aruf ya, jadi kenal baru beberapa, sebenarnya kenalnya udah lama, cuman
baru deket kemarin terus langsung sat gitu. Jadi kita lebih pengen untuk quality time, menikmati masa-masa dulu, maksudnya saling lebih mengenal satu sama lain lagi. Karena kan kita kan dulu dekatnya itu nggak yang terlalu dekat banget gitu. Untuk itu nanti tanya ke kakak aja ya, lebih enak kayaknya. Aku nggak bisa jawab sih. Tapi yang jelas kita pengennya nyantai dulu dan ya pokoknya pengennya lagi enjoy santai. Yang penting halo dulu. Hubungan Happy dan Gilga memang selalu menjadi sorotan. Setelah gagal menjalin kasih dengan Denny Caknan, Happy memang kerap diburu para juru warta. Apalagi Happy kerap galau, dan kini hubungannya dengan Gilga pun selalu menuai rasa penasaran warganet terutama para penggemarnya. Hubungannya dengan Gilga memang terbilang cukup singkat, hingga akhirnya mereka menikah. Lantas jika resepsi pernikahan saja ditunda, bagaimana dengan momongan? Benarkah keduanya bakal menunda pula? Sebenarnya ya kalau ya mungkin gimana ya jawabnya. Kalau Happy mah masih pengen menikmati aja, masih enjoy. Terus ya kalau yang namanya Gilpi Junior atau momongan kan rezeki dari Tuhan. Kapan aja Tuhan ngasih, insya Allah tetap kita jaga Bu Hati gitu. Oh kita nggak ada menunda, kita flow aja gitu sih. Lebih ke seperti itu. Secepatnya doain aja. Amin. Oke. Siap. Foto dong. Happy sejatinya tak ingin terlalu lama berpacaran dengan Gilga. Maka dalam waktu singkat itulah Happy memilih untuk menikah dengan Gilga meski tak melangsungkan resepsi. Tapi semua itu sah-sah saja. Namun warganet kadung penasaran dengan hubungan Happy dan Gilga. Tentu saja resepsi pernikahan itu bakal dihelat keduanya, namun mereka masih mencari celah waktu yang kosong. Lantas di mana resepsi itu bakal dihelat? Di Jakarta atau di kampung halaman? Ya orang mikirnya pasti kok mau sih seorang Happy Asmara seperti itu. Banyak sih komentar seperti itu, cuman aku gak mau ambil pusing aja. Kalau aku sih lebih ke kan kehidupan yang menjalani kita. Terus yang tahu bahagia atau tidaknya juga kita. Terus kalau Happy mah orangnya emang udah istislam, bukan istislam, lebih ke pasrah sama Tuhan. Semuanya udah di tangan Tuhan, semua udah diatur sama Tuhan. Jadi Happy tinggal menjalankan apa yang sudah terjadi dan Happy memperbaiki. Yang terpenting Happy bisa lebih mawas diri juga, introspeksi diri dan juga lebih memperbaiki semuanya gitu. Pengennya jadi lebih baik sih. Kejadian yang menyita perhatian publik dan mencetak viral kembali terjadi di Bandung. Kali ini video viral diunggah oleh akun tanya.warga dengan judul Viral, sepasang kekasih berbuat mesum di parkiran dalam mobil, berusaha kabur saat dikejar security dan warga. Dalam video yang terbagi dalam 2 slide itu terlihat security dan warga berusaha menghentikan laju sebuah mobil berwarna hitam yang dikendarai oleh pasangan mesum itu. Sebelum mencapai pintu keluar, security dan warga berhasil menghentikan mobil itu. Dan seorang pria yang hanya mengenakan celana pendek keluar dari mobil dengan wajah panik. Video dengan perilaku tak pantas itu pun menuai beragam komentar netizen. Terlepas dari perbuatan mesum pasangan itu, cukup banyak netizen yang tidak setuju dengan cara security dan warga dalam memperlakukan pasangan yang terciduk itu. Ruginya sama mereka apa? Terus semua yang ngejar itu orang suci semuakah? Tulis akun Nopi_Anto. Lantas apakah sejumlah selebriti setuju dengan cara security dan warga memperlakukan pasangan mesum itu? Tetap kita nggak boleh
keroyokan, main apa namanya istilahnya, main hakim sendiri main ya? hakim sendiri ya. Untuk kasus ini lebih baik kita serahkan ke yang berwajib, yang harus mereka juga harus mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan hukum, sesuai dengan agama. Pengawasan sosial masih berlaku di Indonesia, itu perlu diapresiasi gitu, bagus itu, daripada orang itu selalu kayak mau apa kayak lu tanggung jawab sendiri, nggak begitu, kita ada tanggung jawab sosial. Yang terakhir kita berdoa dengan diri kita dan keluarga kita terhindar, mudah-mudahan jadi pelajaran buat yang lain agar sekarang ini benar-benar hati-hati. Di mana-mana ada CCTV Allah kan lebih hebat lagi gitu. Banyakin istighfar kita semua, karena kita semua pasti punya aib, punya kesalahan, punya keburukan. Dan sampai kita juga merasa jadi orang paling benar, lalu ngejudge luar biasa beliau berdua. Padahal mungkin saat berita ini diturunkan beliau berdua udah tobat. Nah kita baru aja ngomongin. Jadi itu jadi pelajaran. Kabar kedekatan Al-Ghazali dan mantan kekasihnya Alisa Daguis kembali jadi sorotan. Keduanya belum lama ini kepergok tengah menikmati liburan bersama. Momen mesra keduanya tersebut tentu saja langsung menjadi sorotan dan memicu spekulasi warganet bahwa keduanya mungkin saja telah kembali menjalin hubungan asmara. Ini, Al, the blue. Bila Al-Ghazali. Sama keluarganya juga. Ya, netizen yang jeli memang sudah lama mencium adanya kode-kode tersembunyi dari Al dan Alisa. Netizen seringkali mengaitkan postingan-postingan di media sosial Al dan Alisa yang dianggap memiliki kesamaan, mulai dari lokasi hingga caption yang seolah-olah saling bersahutan. Spekulasi juga semakin kencang saat Al dan Alisa tertangkap kamera sedang bercengkrama di sebuah acara. Keduanya tampak ceria, seakan tidak ada kecanggungan meskipun sudah mantan. Saat itu netizen seolah yakin Al belum benar-benar move on dari Alisa. Sosok Alisa memang sangat dekat dengan hati Al. Alisa memiliki banyak kualitas yang diidamkan oleh Al dalam seorang wanita. Setidaknya Al pernah menyebutkan bahwa dirinya menginginkan pasangan yang tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan memiliki kepribadian yang baik. Dan Alisa tampaknya memenuhi kriteria tersebut. Tipenya yang penting penyayang, pengertian, terus nggak bikin repot, nggak repot-repotin, nggak morok-morokin, dan apa adanya aja. Aku sih emang goalsnya tuh kayak pingin punya anak cepet aja sih. Kayak aku, ayah kan juga ber-25 juga, jadi misalkan ayahku, aku kita anak umur 10 tahun masih bisa main bareng. Goalsnya 25, cuman yang lain biar Tuhan yang atur. Hubungan Al dan Alisa sempat mengalami pasang surut. Keduanya pernah putus dan masing-masing menjalin hubungan dengan orang lain. Namun takdir tampaknya membawa mereka kembali bertemu. Lantas benarkah sebelum benar-benar balikan dengan Alisa, Al sampai melakukan sholat istikharah dulu demi mencari petunjuk untuk menemukan jodoh sejatinya? Aku kasih tahu bocorannya ya guys ya. Sebenarnya Al-Ghazali kemarin sudah mempersiapkan sesuatu yang besar untuk mantannya gitu. Karena hendak benar-benar serius, tapi akhirnya karena ini sudah mau melangkah ke jenjang yang lebih serius, maka disuruh sholat istikharah. Terus pas sholat istikharah nggak taunya agak sedikit ada jawaban lah dari Allah ya. Akhirnya pisah ya. Berpisah. Berarti yang terbaik dari Allah. Ya itu udah jalannya lah. Karena kan di dunia ini kita udah ditulis semua, udah kita tinggal jalanin aja. Aku bilang istikharah dulu ya kan. Iya, one step closer padahal tuh. Udah mau tuh ya, udah mau ngelamar tuh. Tapi ya udahlah gak apa-apa. Mau kan bunda suruh istikharah dulu nak, supaya bener nggak ini jodohnya ya gitu loh kan. Udah dijawab sama Allah, ya udah yang terbaik.
Tak hanya Al dan Alisa, Prilly Latukonsina belum lama ini juga kepergok tengah menemani Dikta saat manggung di sebuah acara musik. Momen kebersamaan Prilly dan Dikta pun sontak menarik perhatian para penggemar keduanya. Terlihat momen kebersamaan Prilly dan Dikta romantis saat di Bukan hanya itu, Dikta juga jadi sorotan setelah mengaku bahwa dirinya tidak lagi single. Pengakuan ini makin membuat publik penasaran karena ia terciduk makin akrab dengan Prilly di berbagai momen. Lantas, apakah benar keduanya sedang menjalin hubungan spesial? Saya baru keluarin single, tapi saya udah gak single. Ya seneng ya, karena kan aku sama Mas Dikta kita berperan bareng. Terus tiba-tiba disukain sama penonton, chemistry-nya dijodoh-jodohin, itu kan berarti kita berhasil. Mereka bakalan lebih ke bawah ya kalau misalnya di dunia nyatanya mereka udah menjodohkan atau setuju atau kayak merasa aku tuh cocok gitu. Lihat aja ya nanti, kayak umur aku udah gak umur pacaran ya, jadi semoga nanti doain aja, semoga doain aja, semoga dapat jodoh gitu ya. Oh iya dong, kan dia baik, terus juga apa ya, dewasa, doain aja. Ya, bukan hanya kisah asmara Prilly yang menjadi sorotan. Karir aktris yang satu ini juga semakin menanjak. Prilly dikenal sebagai salah satu aktris muda yang berprestasi di industri hiburan tanah air. Sukses di dunia akting, Prilly juga kini tidak hanya terkenal di depan layar, namun juga eksis di belakang layar dan kerap memproduseri sejumlah film. Namun seiring dengan karir dan kehidupan asmaranya yang tengah disorot, belakangan bentuk tubuh Prilly juga menjadi perbincangan hangat. Banyak yang menilai Prilly terlihat semakin kurus. Lantas, apa tanggapan Prilly terkait hal tersebut? Benarkah Prilly masih menjalani program diet meskipun bentuk tubuhnya sudah ideal? Biasa aja sih, udah pola hidup sehat aja, nggak yang diet banget. Karena udah lumayan agak kebablasan dari target, jadi udah biasa aja ininya. Nggak ada sih, ini udah 39, jadi malah udah dibilang terlalu kurus. Jadi kayak udah ini aja, makan biasa aja, yang penting sehat. Di lain tempat, kebahagiaan tengah dirasakan pedangdut Ayu Ting Ting yang pada 20 Juni 2024 lalu berulang tahun ke-32 tahun. Di hari spesialnya itu, Ayu mendapat kejutan spesial dari keluarga dan sahabat. Tampak kue ultah dan tumpeng yang melengkapi kejutan tersebut, termasuk dekorasi balon dan bunga. Happy birthday to you. Pemirsa, Bella Sophie dan Daniel Rigan beserta dua anaknya tengah menikmati masa liburannya di Eropa. Bella yang ditemui mengungkapkan akan mengunjungi Perancis, Belanda, Swiss, dan Italia. Dan liburan di benua biru kali ini diakuinya benar-benar murni untuk refreshing setelah 2 tahun absen liburan sekaligus bertepatan dengan libur sekolah. Lantas seperti apa persiapannya? Halo pemirsa, apa kabar? Selamat malam. Aku lagi siap-siap ya, ketemu lagi dengan aku Bella Sophie.
Malam ini aku tuh baru kelar packing, baru kelar mandi seharian. Aku packing, udah selesai karena besok rencananya kita sekeluarga mau liburan ke Eropa. Kan karena udah libur sekolah nih ya. Jadi udah lama banget juga kita gak liburan rame-rame bareng anak-anak. Udah hampir 2 tahun kayaknya. Liburan terakhir itu 2 tahun lalu kita ke Amerika, terus tahun lalu nggak liburan. Nah tahun ini alhamdulillah ada rezeki sedikit, kita bisa mau liburan. Nah aku mau kasih tahu sama kalian apa aja sih barang-barang yang aku bawa. Ya kan, kalau bawa anak-anak itu kan agak sedikit repot ya gitu loh. Aku mau kasih tahu tipsnya gimana sih biar supaya kita sebagai ibu nggak khawatir kalau misalnya nanti bawa anak-anak kita liburan. Yuk, let's go masuk ke rumah aku. Bukan hanya barang bawaannya, Bella yang mengaku akan melakukan liburan selama 3 minggu juga menunjukkan barang 8 koper yang akan dibawa dalam rombongan termasuk barang keperluan anak-anaknya. Karena memang aku tuh memang dasarnya fashion designer kali ya. Jadi tuh kalau misalnya pergi tuh nggak kayak asal-asalan misalnya yaudah ambil besok mau apa-apa gitu. Jadi semua serba senada. Nih kayak gini contohnya. Nih kayak gini. Jadi ini baju anakku yang cowok, ini baju aku, ini baju suamiku yang coklat. Bukan hanya itu, Bella menunjukkan bawaannya yang wajib dibawa setiap liburan keluarga. Menurut Bella, obat-obatan alias P3K adalah barang yang wajib dibawa dan tidak boleh ketinggalan. Lantas apa alasan Bella wajib membawa rice cooker? Iya, ini beberapa obat-obatan anak-anakku yang emang mau dibawa juga ya, karena kita memang harus siapin obat-obat semuanya full lengkap gitu ya. Jadi emang bener-bener apa yang selama ini dibutuhin, dia selama ini sakitnya kayak gimana. Misalnya kan anak aku itu nggak bisa, dia tuh nggak tahan dingin. Terus aku bawain obat yang memang dia selalu panas kan, kalau misalnya dia kedinginan. Terus dia suka sakit perut kalau misalnya dia kayak makan-makan yang salah gitu, dia suka sakit perut. Jadi aku bawa obat mual, obat muntah gitu. Jadi semua apapun aku siapin gitu loh. Jadi kita jangan mengharapin yaudah nanti kalau misalnya udah selesai nanti kalau misalnya kita sakit di sana beli obat. Jangan kayak gitu. Jadi semuanya harus dari sini. Terus suami sih persiapan khususnya nggak terlalu gimana banget ya, jaket paling. Terus kalau suami itu kalau kemana-mana harus bawa rice cooker. Saya susah makan. Kalau malam tuh suka lapar tengah malam. Jadi aku udah siapin rice cooker kecil. Selalu kalau ke negara apapun, mau ke Mekah, mau ke Amerika, mau kemana pun harus bawa rice cooker, masak nasi di kamar. Modal super. Kalau di Eropa itu kan kadang-kadang kan kita susah dapat nasi. Iya benar. Jadi tidak semua tempat ada. Jadi rice cooker itu ada. Terus ikan yang kita sudah masak yang bisa tahannya lama, kita bawa. Keseruan liburan Bella Sophie dan keluarga terlihat sampai di tujuan. Salah satunya kekompakan antara Bella Sophie dan Putri Regan. Perhatikan saja penampilan keduanya mulai dari gaya serta pakaian terlihat begitu serasi. Sehingga terlihat seperti kakak adik kembar. Benarkah demikian? Sementara itu, Giselle Anastasia mengaku sedang bersiap akan berlibur ke Australia. Di negeri kanguru itu, Giselle akan mengikuti maraton di Gold Coast. Giselle yang ditemui di sela kegiatannya di Gelora Bung Karno, Jakarta mengaku akan mengajak Gempi sekaligus menjalani liburan bersama Gempi Tanora Martin putrinya. Yang aku lagi latihan ini untuk event bulan Juli nanti di Gold Coast, Australia, itu Gempi ikut. Jadi kita sekalian ikut program liburan. Jadi semuanya dipotong, aku lari 1 hari, sisanya liburan untuk Gempi. Sebelumnya Giselle mengisahkan bagaimana kegalauan Gempi saat ditemani mengambil raport. Sebab Gempi merasa bersalah dan takut dimarahi, lantaran ada salah satu mata pelajaran yang nilainya kurang baik. Namun sebagai ibu, Giselle tetap memberi dukungan, bahkan tetap memberi apresiasi kepada putri tercintanya itu. Deg-degan banget pas aku antar
udah ketakutan karena dia tahu ada satu mata pelajaran yang jelek, Mandarin. Jadi dia takut diomelin. Terus aku udah bilang nggak apa-apa ya. Udah kan yang terjadi udah lewat ya, ini di review. Nanti kalau emang ada yang jelek tinggal dibenerin di kedepannya aja. Tapi sisanya yang pelajaran yang lain dia sangat memuaskan. Jadi tetap dipuji, tetap dihargain, tetap dibilang hebat. Cuman emang di area-area yang mesti belajar lagi ya memang mesti belajar. Giselle mengakui jika ia termasuk ibu-ibu yang keras mendidik anaknya, terutama urusan pendidikan sekolah. Mantan istri Gading Martin itu beralasan jika itu dilakukan demi kebaikan anak. Lantas seperti apa model parenting Giselle selama ini? Masuk galak katanya dibandingnya ibu-ibu lain, tapi kan demi kebaikan. Tapi kalau dia yang bagus kan kita bener puji, dan ini juga maksudnya jadi balance, nggak cuma dibilang kurang-kurang doang.